Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara kuasa hukum tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo CS, menyatakan pelimpahan berkas perkara ketiga kliennya sangat prematur dan tidak punya dasar hukum yang kuat. Hal tersebut disampaikan Refli Harun saat mendatangi Polda Metro Jaya siang tadi. Menurut Refli, ada 3 alasan pihaknya menilai pelimpahan berkas perkara Roy, Tifa, dan Rismon prematur ke kejaksaan. Di antaranya belum pernah saksi ahli meringankan dari kubu Roy yang diperiksa penyidik. Selain itu, tidak adanya lokus dan tempus delikti yang jelas. Sebelumnya, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara 3 dari 8 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ke kejaksaan. Usai dilimpahkan, penyidik masih menunggu pemeriksaan jaksa atas berkas perkara tersebut. Jika nantinya berkas perkara dinyatakan lengkap, maka akan dilakukan pelimpahan tahap 2. Pelimpahan berkas perkara atas nama Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa atau Tifauzia Tiasuma sangat prematur dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Ahli dan saksi meringankan saksi adcharge yang diajukan tim kuasa hukum RRT belum diperiksa hingga saat ini. Yang kedua, dari pemeriksaan terhadap RRT oleh penyidik pada tanggal 13 November 2025, pemeriksaan sebagai tersangka, dan gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember 2025 oleh penyidik Polda Metro Jaya, terlihat dasar penetapan tersangka sumir karena tidak ditunjukkan. Sementara itu, menanggapi dorongan Presiden ke-7 Jokowi agar penyidik Polda Metro Jaya menjadikan pertemuannya dengan 2 tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis sebagai pertimbangan untuk penyelesaian kasus secara restoratif justice. Kabid Humas Polda Metro Jaya bilang saat ini hal itu masih dalam pembahasan. Kepada Kompas TV, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto bilang permintaan restoratif justice masih dalam pembahasan penyidik. Nanti akan dilakukan pemeriksaan tambahan serta gelar perkara. Semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya minta saya nggak jadi tersangka sama penyidik kontra Jokowi. Presiden ke-7 Jokowi buka suara soal pertemuannya dengan 2 tersangka kasus pencemaran nama baik dugaan ijazah palsu Egy Sujana dan Damai Harilubis pada Kamis 8 Januari di Solo. Jokowi bilang kedatangan Egy dan Damai Harilubis ke rumahnya dalam rangka silaturahmi. Jokowi juga berharap pertemuannya dengan kedua tersangka bisa menjadi pertimbangan penyidik Polda menyelesaikan kasus pencemaran nama baik melalui restoratif justice. Yang menarik, Jokowi minta soal minta maaf tidak diperdebatkan. Pertemuan silaturahmi itu semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Di sisi lain, Damai Harilubis justru menampik isu jika dirinya dan Egy Sujana datang ke Jokowi untuk meminta maaf agar status tersangkanya dicabut. Menurutnya, ia dan Egy datang untuk menjelaskan ke Jokowi soal posisi mereka sebagai pengacara yang tak bisa dijadikan tersangka. Damai akui ia meminta penyidik Polda agar status tersangkanya dicabut. Ya, jadi Bang Egy sampaikan, ya kan? Nah, saya sini, saya bukan minta maaf. Ada pasal disebutkan itu Undang-Undang nomor 31 pasal 10 Undang-Undang nomor tahun 2014 tentang lembaga perlindungan saksi dan korban. Itu nggak boleh saya dilaporkan balik, apalagi saya juga pengacara. Saya ditanya, oke kan? Secara hukum apa yang disampaikan Bang Egy, saya sama dengan 2 kali saya ulang. Kalau persepsinya minta maaf datang silaturahim, baik-baik kan memang dua-duanya.
Oke. Bahkan Pak Jokowi sendiri bilang understanding. Nah itu Pak, bukan saya berarti mau ngelawan Bapak ya. Saya mana bakalan menang lawan Bapak. Bapak kan orang hebat. Ah enggak, Bang Egy yang hebat. Dia juga kan pelapor di Dumas. Saya minta saya nggak jadi tersangka sama penyidik kepada Pak Jokowi. Terkait dorongan restoratif justice, di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin bilang posisi penyidik netral. Pihaknya hanya menunggu keputusan kedua belah pihak, apakah selesai secara damai atau proses hukum dilanjutkan. Pilihan restoratif justice adalah pilihan para pihak. Kami sebagai penyidik tentunya akan berada pada posisi yang netral. Mana yang menjadi pilihan upaya hukum yang diambil oleh para pihak, itu menjadi hak dari para pihak itu sendiri. Kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi kini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan atau P19 khusus untuk berkas perkara tersangka klaster 2 Roy Suryo CS. Sementara untuk klaster 1 yakni Egy Sujana dan Damai Harirubis dan 3 tersangka lainnya hingga kini masih menunggu pemeriksaan tambahan. Apalagi Jokowi minta penyidik jadikan pertemuannya tersebut sebagai pertimbangan restoratif justice. Tim Liputan Kompas TV.